Namo Amitofo, Namo Amitofo, Namo Amitofo. Hai teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya di Keniko Channel ya. Di video kali ini saya akan membahas tentang keistimewaan Alam Sukawati Buddha Amitabha part ke-12. Sebelum memulai video ini, mohon kepada teman-teman semua bisa like, subscribe, komen, dan share ya. Oke teman-teman, melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, saya masih membahas tentang keistimewaan Alam Sukawati Buddha Amitabha ya. Adapun tema yang akan saya babarkan hari ini adalah dengan melafal satu nama Buddha Amitabha, berarti sudah mewakili pelafalan nama para Buddha yang tidak terhitung jumlahnya ya. Oke, saya akan membaca beberapa naskah ya, disertai sedikit penjelasan supaya kita lebih mantap ya untuk topik yang hari ini. Dalam kitab ulasan intisari dari Sutra Amitabha karya Master Awi Patriat 9 Majap Sukawati, ada yang bertanya, di 6 penjuru masing-masing terdapat para Buddha dan juga ada tanah murni. Mengapa lebih cenderung memuji Sukawati? Jawab, tujuannya agar para praktisi pemula lebih mudah memposisikan atau memfokuskan batin mereka, dan juga karena tekad yang istimewa dari Buddha Amitabha, dan juga karena Buddha Amitabha lebih memiliki jodoh karma dengan para makhluk di dunia ini, dan juga karena dengan melafal satu Buddha berarti telah mewakili pelafalan nama Buddha yang tidak terhitung. Dan juga karena terlahir di Sukawati maka berarti telah mewakili kelahiran di tanah murni yang tidak terhitung juga ya. Jadi yang saya bahas ini yaitu dengan melafal nama satu Buddha berarti telah mewakili pelafalan nama Buddha yang tidak terhitung ya. Kenapa bisa dikatakan melafal nama satu Buddha berarti telah mewakili pelafalan nama Buddha yang tidak terhitung ya. Jadi ini bukan saya sembarang bicara ya. Ini ada teks sutranya yang mendukung. Saya akan memberikan beberapa teks sutra. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, makanya metode ini sangat luar biasa, maka sehingga dikatakan istimewa ya. Saya akan mulai membaca teks sutra berikutnya. Di dalam Amitabha Sutra ya dikatakan, Sariputra, sebagaimana aku sekarang memuji manfaat yang tidak terkira dari jasa dan kebaikan Amitabha Buddha, di dunia timur ada Asobya Buddha, Meru Wajah Buddha, Mahameru Buddha, Meru Prabhasa Buddha, Sugosa Buddha, dan Buddha-Buddha lainnya yang tidak terhingga seperti pasir sungai Gangga. Semuanya turut memujinya dengan menampilkan lidah maha besar yang dapat terdengar di Trisahasra Mahasahasra Lokadatu dengan kata yang tulus dan nyata. Semua makhluk patut percaya dan memuji mengingat dengan teguh akan jasa dan kebajikan yang tak terkira dari sutra yang dikaruniai dan dilindungi semua Buddha ya. Kemudian dilanjutkan lagi, oh Sariputra, di dunia selatan, di dunia utara, dunia barat ya, di dunia atas, dunia bawah ya. Jadi lebih kurang itu 6 penjuru dengan masing-masing nama Buddha yang jumlahnya tidak terhingga ya, tidak terhitung. Semuanya mengkaruniai ajaran ini ya dan mendukung ajaran ini. Semua Buddha tersebut turut ya menyarankan kita untuk nyenfo ya agar terlahir di alam Sukawati ya. Jadi ini salah satu sebab ya kenapa dikatakan sudah mewakili pelafalan nama Buddha yang lain, karena di Amitabha Sutra para Buddha yang tidak terhitung jumlahnya ya sebanyak pasir sungai Gangga itu semuanya menyarankan kita melafal nama Buddha Amitabha ya. Jadi sama juga sudah mewakili para Buddha yang tidak terhitung yang ada dalam Amitabha Sutra ya. Mereka menyarankan kita nyenfo ya, kita ikuti, berarti sudah mewakili misi dari para Buddha tersebut ya. Oke, kemudian poin kedua, kenapa dikatakan melafal nama Buddha Amitabha? Satu, nama Buddha Amitabha sudah mewakili nama para Buddha yang tidak terhitung ya. Ini saya akan memberikan teks sutra berikutnya.
dalam Sutra Lakawantara, 10 penjuru alam semesta, semua makhluk dan para bodhisattva yang mencapai tingkatan Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya atau tubuh perubahan lainnya, semua berasal dari bimbingan Buddha Amitabha karena mereka dilahirkan di alam Sukawati ya. Jadi banyak para Buddha ya dan bodhisattva ya yang berhasil, semuanya itu rata-rata berasal dari alam Sukawati ya. Jadi dari alam Sukawati menghasilkan banyak Buddha dan bodhisattva ya. Dan ini sudah mewakili ya, dengan melafalkan nama Buddha Amitabha berarti turut mewakili Buddha-Buddha yang dihasilkan oleh alam Sukawati ya. Jadi luar biasa ini ya, tidak terhingga hingga 10 penjuru ya. Kita bisa bayangkan ya, hingga 10 penjuru ini bukan main-main, jumlahnya besar sekali ya. Jadi melafal satu nama Buddha Amitabha itu benar-benar mewakili banyak Buddha ya, yang hitungannya itu udah tidak terhitung ya, tidak terjangkau dan luar biasa ini ya. Kemudian saya akan memberikan teks sutra berikutnya ya, yang nomor 3 ya, poin nomor 3. Ini dalam Sutra Amitabha Penpimi Sen Chou Jing atau Sutra Rahasia Dasar Mantra Sakti Buddha Amitabha ya. Jadi ini saya akan membacakan teks sutranya ya. Disabdakan bahwa nama Amitabha lengkap, terkandung, tidak terukur, dan tidak terbatas, tidak bisa dipikirkan. Rahasianya sangat dalam, sangat luar biasa dan ajaib. Jasa pahalanya tiada banding. Kenapa bisa demikian? Amita, 3 tulisan tersebut memiliki arti 10 penjuru 3 masa para Buddha, semua bodhisattva, Sravaka, Arahat, semua sutradarani, mantra dan dharma metode praktek yang tidak terbatas. Karena itu melafalkan nama Buddha adalah anuttara kebenaran dan realita, dan ajaran termulia dari Dharma Mahayana adalah anuttara terunggul. Kesucian ajaran seketika dan praktek ajaib adalah Dharani anuttara yang sangat ampuh. Demikian disebut kata tulisan A adalah 10 penjuru 3 masa Buddha, tulisan Mi adalah semua bodhisattva, tulisan Ta adalah 80.000 ajaran suciwan, 3 tulisan Amita adalah kesempurnaan ya. Jadi jelas ya di sini ya. Di dalam sutra ini dikatakan nama Amitabha Buddha sudah mencakup semua ya, semua nama Buddha, 10 penjuru 3 masa ya, semua bodhisattva, semua Sravaka, Arahat ya, dan semua ajaran-ajaran Buddha ya, terkandung di dalam kata Amita ini ya. Jadi sangat luar biasa ya, dan jasa pahalanya nama Buddha Amitabha itu dikatakan di sutra ini sangat tiada banding ya. Saya akan coba lihat lagi ya. Nama Amitabha Buddha lengkap, terkandung, tidak terukur, tidak terbatas, tidak terpikirkan, rahasianya dalam, sangat luar biasa, jasa pahala tiada banding ya. Jadi pujian seorang Buddha kepada nama Buddha Amitabha ini bukan main-main ya, luar biasa ya, tiada banding ya. Ya, jadi kalau dikatakan tiada banding berarti kalau sudah di atas udah tidak ada lagi gitu, sudah tiada banding ya. Ya, jadi tiada banding ini. Oke, itu yang teks ketiga ya. Kenapa dikatakan melafal nama Buddha Amitabha telah mewakili nama para Buddha yang tidak terhitung jumlahnya. Oke, berikutnya poin nomor 4, yaitu di dalam Taisos Tripitaka volume 47 nomor 1970 ya. Itu ada Secia for Chuan Shou ya, yaitu di teks riwayat hidup Buddha Sakyamuni ya. Saya akan membacakan sutranya sepotong ini ya, ulasannya ya. Di dalam Taisos Tripitaka volume 47 nomor 1970 dijelaskan
di dalam Secia Po Chuan Shou ya. Buddha ini riwayat ya. Ini riwayat hidup Buddha Sakyamuni ya. Di sini Buddha Sakyamuni pernah mengajarkan sepasang suami istri yang sudah tua mengenai pelafalan nama Buddha Amitabha ya. Namo di bagian barat surga Sukawati, Amitabha Buddha memiliki 360 miliar 119.500 yang sama nama dan sama sebutan nama para Buddha lainnya ya. Keterangan ini juga ditulis di buku Cintu Chanfa Ikui ya. Artinya dengan memuliakan melafal namo Amitabha sekali saja berarti Anda telah memuliakan 360 miliar 119.500 nama para Buddha yang lainnya ya. Luar biasa ya. Jadi yang punya Buddha yang punya nama Amitabha itu jumlahnya ada 360 miliar 119.500 ya. Itu jumlah luar biasa. Dengan melafal nama Buddha Amitabha berarti sudah melafal nama Buddha yang sebanyak 360 miliar 119.500 ya. Jadi ini nilainya sangat fantastis sekali ya. Oke. Berikutnya saya akan memberikan sutera berikutnya. Kenapa dikatakan melafal satu nama Buddha berarti telah mewakili pelafalan nama Buddha yang lainnya ya. Di sini ada di sutra Amitayo Dhyana Sutra ya, atau Quan Wu Liang Shou Jing ya. Ada dijelaskan ya. Sebentar saya baca dulu ya sutranya biar kita lebih mantap lagi. Oke, dikatakan oleh Buddha, setelah engkau melewati pengalaman ini maksudnya pengalaman kita memvisualisasi ya, memeditasikan Buddha Amitabha ya. Pada saat yang sama, engkau akan melihat semua Buddha di 10 penjuru. Karena engkau melihat semua Buddha, maka itu disebut perenungan atas para Buddha ya. Nah, jadi dengan kita merenungkan Buddha Amitabha, berarti sama saja kita sudah merenungkan atau melihat semua Buddha di 10 penjuru ya. Jadi ini jelas ya di sini ya. Kemudian kita akan melihat lagi aura Hyang Buddha Amitabha meliputi 100 juta Trisahasra Mahasahasra Lokadhatu yang di dalamnya terdapat Nirmana Kaya Buddha ya, atau tubuh perwujudan Hyang Buddha, sampai sejumlah 1 juta Niyuta Koti yang tak terhitung seperti butiran pasir di Sungai Gangga. Masing-masing Nirmana Kaya Buddha ini mempunyai sejumlah pengiring bodhisattva perwujudan Nirmana Bodhisattva yang tidak terhitung yang melayani beliau ya. Jadi dengan dari aura Buddha Amitabha saja itu sudah memunculkan ya. Kita dengan melihat aura Buddha Amitabha aja itu sudah melihat perwujudan Nirmana Kaya tubuh dari semua Buddha dan juga tubuh dari semua bodhisattva ya. Jadi sudah mencakup semua hampir semuanya ya, Buddha bodhisattva sudah ada di dalam aura dari yang Buddha Amitabha ya. Oke, kemudian kita lihat lagi. Mereka yang melihat Buddha Amitabha juga akan melihat semua Buddha yang tidak terhitung jumlahnya di 10 penjuru. Karena mereka telah melihat semua Buddha yang tak terhitung itu, mereka akan menerima ramalan atas pencapaian mereka yang akan datang atau wiyakarana ya, di hadapan semua Buddha ya. Jadi mereka yang melihat ya atau memvisualisasi atau merenungkan Buddha Amitabha sama dengan juga melihat semua Buddha yang tidak terhitung jumlahnya di 10 penjuru ya. Jadi dengan fokus dengan Buddha Amitabha sama saja sudah mewakili dengan fokus melihat semua Buddha yang tidak terhitung jumlahnya di 10 penjuru ya. Ini bukan saya yang ngarang ya, tapi semuanya ini ada
teks sutra ya. Jadi ini luar biasa ya ajaran Sukawati ya. Sangat luar biasa nama dari Buddha Amitabha ini. Jadi semoga teman-teman bisa lebih memahami ya kenapa nama Buddha Amitabha ini sangat diistimewakan oleh Sang Buddha ya, dan mendapat porsi yang lebih banyak ya dibandingkan dengan Buddha-Buddha yang lainnya ya di dalam Sutra Mahayana ya, karena Buddha memang lebih merekomendasikan kepada kita di alam saha ini untuk bisa lebih mudah berhasil kita bisa melafal nama Buddha Amitabha ya. Kemudian akan timbul pertanyaan, kalau misalnya nama Buddha Amitabha sudah mewakili banyak nama para Buddha ya yang tidak terhitung, lantas kenapa Buddha Sakyamuni masih mengajarkan kita tentang Buddha-Buddha yang lainnya gitu ya. Ya, kenapa tidak mengajarkan sudah Buddha Amitabha saja gitu. Setelah Buddha Amitabha, kenapa ada Buddha yang lain, misalnya Buddha Vairocana, Buddha Asobya, Buddha Baisajaguru ya, Yausefo ya. Kenapa Buddha juga mengajarkan Buddha-Buddha yang lain ya. Nah, ini saya coba menjawab ya. Semoga bisa memberikan sedikit pengetahuan ya. Sebenarnya ya begini, kalau misalnya ya ini kita melihat semua makhluk itu sifat karakteristiknya kan berbeda-beda ya. Jadi tergantung dengan kecenderungan batin dari makhluk itu sendiri ya. Seperti kita bilang sama, misalnya ada 1000 orang, kita kasih tahu kalau mau ke Bali naik pesawat ya, nah, lebih mudah sampai ya. Tapi di antara 1000 orang itu belum tentu semuanya mau naik pesawat ya. Ada yang naik motor, ada yang mau naik kapal ya, ada juga yang mau naik mobil ya, naik bis ya gitu ya, macam-macam ya. Kenapa begitu? Karena kecenderungan batin mereka berbeda, sehingga Buddha Sakyamuni perlu untuk membabarkan metode yang lain ya, Buddha yang lain ya. Jadi supaya membimbing mereka juga bisa berhasil maksudnya berhasil mencapai pencerahan ya. Namun kalau kita lihat ya seperti Buddha Baisajaguru ya, kita baca sutranya ya, itu juga mengajarkan kita untuk bisa terlahir di alam Sukawati ya. Karena kan ada sutranya mengatakan kalau jika yang ingin alam Sukawati, Buddha Baisajaguru juga bisa membantu gitu kan. Nah, jadi Buddha Baisajaguru juga mengajarkan kita bisa terlahir di alam Sukawati juga ya, mendukung juga ya. Kemudian kalau misalnya setiap makhluk kan karmanya beda-beda ya, karmanya beda-beda. Ada yang karmanya udah mau matang, ada yang bermatang ya, ada yang besar, ada yang kecil ya. Jadi kalau yang bisa menerima ajaran Sukawati ini dengan konsisten ya, itu berarti memang karma jodoh orang tersebut untuk menjadi Buddha dalam satu kali kehidupan lagi ya. Jadi instan ya, dia menjadi Buddha dalam satu kali kehidupan itu sudah matang ya. Ya makanya dia bisa menerima ajaran Sukawati ya. Kalau karmanya jodohnya belum matang ya, belum siap ya untuk menjadi Buddha dalam satu kali kehidupan lagi, maka mungkin dia belum bisa langsung menerima ajaran Sukawati ini. Mungkin dia akan melalui metode-metode yang lain ya, cara-cara yang lain ya. Namun nanti kalau sudah matang, maka orang tersebut juga pasti diarahkan ke kelahiran alam Sukawati ya, seperti misalnya Manjusri Bodhisattva ya. Manjusri Bodhisattva juga bertekad ya, jika Manjusri Bodhisattva kan terkenal kebijaksanaannya ya. Beliau mempelajari banyak metode-metode dharma ya. Namun toh akhirnya Bodhisattva Manjusri juga bertekad untuk terlahir di alam Sukawati ya. Tekad beliau yang terkenal ya, jika ajalku tiba
Semoga semua rintangan lenyap, bertemu Buddha Amitabha terlahir di alam Sukawati ya. Begitu juga dengan Samantabhadra Bodhisattva ya, yang sudah mempelajari begitu banyak metode ya, jalan-jalan Bodhisattva mengumpulkan paramita ya, atau juga ikut pada ujungnya juga ikut berikrar, jika ajalku tiba semoga semua rintangan lenyap, bertemu Buddha Amitabha terlahir di alam Sukawati juga ya. Dan juga Samantabhadra Bodhisattva juga mengajak para bodhisattva pengikutnya ya, murid-muridnya ya, istilahnya murid ya, juga semuanya diajak untuk bisa melimpahkan jasa ya, dari hasil jasa kebajikan paraminya itu dilimpahkan jasanya dengan tekad terlahir di alam Sukawati kan. Toh kalau dipikir-pikir sama saja kan, kita mau muter-muter mau langsung kan, pada prinsipnya diarahkan ke kelahiran alam Sukawati ya, jadi untuk mencapai kebudaannya gitu. Jadi ya kalau kita pikir-pikir ya, kita kalau misalnya mampu ya bisa ya kita langsung aja gitu, langsung info aja ya, terus sama aja ketemu di alam Sukawati daripada mesti muter-muter ya. Terus nanti ujungnya juga sama ke alam Sukawati, bisa jadi Buddha gitu ya. Ya, memang ada beberapa metode juga kecenderungan batin seseorang yang maunya di alam saha ya. Jadi mereka berjuang di alam ini ya, lahir mati ya, sampai berjuta-juta kalpa ya untuk menjadi Buddha ya. Ada juga yang seperti itu ya, mungkin tekad kecenderungan batinnya, tekadnya seperti itu ya. Jadi macam-macam orang ya, jadi kita tidak bisa pastikan. Jadi makanya Sang Buddha itu memberikan berbagai metode karena mengikuti kecenderungan batin para makhluk tersebut gitu ya. Sebenarnya sih tidak masalah metode apapun juga, itu asal dilakukan sesuai dengan metode tersebut dan sanggup dilaksanakan dan konsisten, pasti berhasil ya. Asal konsisten ya sesuai metode tersebut, asal sanggup dan konsisten ya. Apabila ajaran Sukawati kalau kita tidak konsisten ya, tetap saja sulit berhasil juga kan, walaupun dikatakan metodenya mudah, tapi kalau tidak konsisten ya tidak bisa ya. Begitu juga metode yang lain juga harus konsisten ya. Memang kalau misalnya kita langsung ajarkan ajaran Sukawati, ada yang terima ya langsung konsisten laksanakan berhasil ya. Ada yang terima tapi tidak konsisten ya, bisa nggak bisa gitu ya, bisa nggak bisa ya. Juga ada yang kita ajarkan ajaran Sukawati terus langsung nolak, ada juga yang begitu ya. Jadi memang kecenderungan batin para makhluk itu berbeda-beda ya. Namun kalau yang sudah diajarkan langsung, dia konsisten, omitofut ya, dia berhasil ya, itu karena karma, jodoh karmanya untuk menjadi Buddha dalam satu kali kelahiran sudah matang ya. Sedangkan yang lain mungkin belum matang ya, mesti muter-muter lagi ya. Jadi semua tergantung kitanya lah ya. Mudah-mudahan kita semua bisa berhasil ya mencapai kebuddhaan. Beginilah video saya kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Namo Amitofo, Namo Amitofo, Namo Amitofo.